Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Membaca qunut nazilah ketika terjadi musibah atau bencana pada solat 5 waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila bermaksud memohon kebaikan atau kecelakaan bagi seseorang, beliau membaca qunut pada rokaat terakhir setelah bangkit dari ruku', yaitu setelah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan beliau mengucapkannya dengan suara keras. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seraya mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan diaminkan oleh para makmumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca qunut pada solat-solat wajib. Hadis riwayat Abu Daud. Tetapi hanya beliau lakukan bila memohon kebaikan atau malapetaka untuk suatu kaum. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Lubab jilid 1 halaman 79, kitab Hasyiyah Al-Bajuri jilid 1 halaman 168, kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 168, kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 155, kitab Kasyaful Qina' jilid 1 halaman 494, kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 82, dan kitab Al-Majmu' jilid 3 halaman 486, bahwa doa qunut nazilah dibaca setiap kali terjadi musibah ataupun bencana secara mutlak. Namun menurut Hanafiyah, doa itu hanya dibaca pada solat-solat jahar. Sedangkan menurut lainnya, doa itu dibaca pada setiap solat fardu kecuali solat Jumat menurut Hanabilah. Karena sudah cukup dengan adanya khutbah. Doa qunut ini dibaca secara jahar. Doa qunut ini disebut qunut nazilah, yang artinya bencana atau musibah yang melanda kaum muslimin, baik berupa ketakutan, paceklik, wabah penyakit, dan sejenisnya. Doa qunut nazilah ini hukumnya sunnah. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa beliau membaca doa qunut nazilah ini selama 1 bulan penuh karena terjadinya pembunuhan atas para sahabat beliau pada perang Bi'r Ma'unah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berdoa atas seseorang atau untuk seseorang, maka beliau membaca doa qunut setelah bangkit dari ruku'. Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa qunut nazilah ini disyariatkan bukan untuk selamanya. Artinya, hanya dibaca ketika kaum muslimin mendapatkan musibah atau bencana. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut Syafi'iyah.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membaca doa qunut nazilah kecuali ketika kaum muslimin mengalami musibah. Redaksi doa qunut nazilah ini tercantum di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ketika melakukan doa qunut ia membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansur ala aduwika wa aduwihim Allahumma al'in kafarata ahlil kitab alladzina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzim aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati mereka, damaikanlah di antara mereka. Tolonglah mereka untuk mengalahkan musuhmu dan musuh mereka. Ya Allah, timpakanlah laknat kepada orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan para utusanmu dan memerangi para walimu. Ya Allah, perselisihkanlah di antara ucapan mereka. Pecah belahkanlah kekuatan mereka dan timpakan siksamu yang tidak mungkin mampu dicegah mereka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu. Tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi karena meninggalkan doa qunut nazilah. Karena menurut Syafi'iyah, doa qunut nazilah ini tidak termasuk sunnah-sunnah ab'ad, yaitu yang bila lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.